Kita lanjutkan. Alladzina. Apa artinya? Orang-orang yang annahum. Sesungguhnya mereka. Robbi. Tuhan him. Mereka wa. Annahum. Sesungguhnya mereka. Ilaihi. Kepadanya. Yahunnuna mereka yakin. Yazunnuna mereka yakin. Yazunnuna apa artinya? Mereka yakin. Mulaku orang-orang yang bertemu. Mulaku orang-orang yang bertemu. Mulaku apa artinya? Orang-orang yang bertemu, raji'una, orang-orang yang kembali. Raji'una, orang-orang yang kembali. Raji'una, apa artinya? Orang-orang yang kembali. Mulaku, orang-orang yang bertemu. Yazunnuna, mereka yakin. Raji'una, orang-orang yang kembali. Mulaku, orang-orang yang bertemu. Yazunnuna, orang-orang mereka yakin. Raji'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin. Annahum, sesungguhnya mereka. Mulaku, orang-orang yang bertemu. Rabbihim, Tuhan mereka. Wa annahum, sesungguhnya mereka. Ilaihi, kepadanya. Raji'una, orang-orang yang kembali. Alladzina, yazunnuna, annahum, mulaku. Rabbihim, wa annahum, ilaihi raji'una. Kita baca orang-orang mereka yakin. Dan sesungguhnya mereka. Kepadanya orang-orang yang kembali. Sekali lagi, orang-orang yang kepadanya orang-orang yang Nah, di atasnya kita baca, Pak. Dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kecuali siapa orang yang khusyuk itu? Dan yang kembali. Jadi kata Allah, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang betul-betul yakin, ya, bahwa dia itu akan bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita itu ingin khusyuk, ya harus percaya betul kan, ya, kalau kita itu adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kalau kita ingin khusyuk dalam sholat
itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah itu ubud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu itu seakan-akan kamu lihat. Jadi kita ibaratkan istilahnya kita salat Allahu Akbar itu seakan-akan Allah itu berada di depan kita kan ya. Sekalipun kita sebenarnya nggak bisa melihat Allah, tetapi Dia itu pasti melihat kita. Ya, seperti itu kan ya. Tahu dalam Al-Qur'an ayat lain Allah mengatakan, kata Allah apa itu ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu itu sampai betul-betul datang ke keyakinan. Jadi orang kalau sudah betul-betul yakin Pak itu ya dalam menghadapi apapun itu dia nggak ada yang digelisahkan, ditakuti kan ya, karena sudah yakin bahwa Allah akan menolong, yakin bahwa Allah itu akan membantu kan ya, sehingga dia tuh nggak akan terlalu terlalu istilahnya ada rasa gelisah kan ya, ataupun terlalu ada rasa khawatir kan ya, seperti dalam menghadapi hidup. Kenapa? Karena dia sudah yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang mereka yakin sesungguhnya mereka orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Kita memang pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu nanti? Kalau sudah dalam surga. Bahkan seperti yang kami sampaikan kan ya, kenikmatan yang paling tinggi nanti di surga ketika melihat Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah kan ya. Kapan kita akan kembali kepada Allah? Di dunia ini kalau sudah meninggal kan ya. Jangan cepat-cepat minta kembali kepada Allah ya kan ya. Iya kan ya, kalau kita ingin cepat-cepat minta kembali pada Allah berarti harus mati kan, seperti itu. Dan juga jangan cepat-cepat minta ketemu dengan Allah kan ya. Nabiullah Syuaib ini termasuk nabi yang dia selama 10 tahun merindukan, ingin bertemu dengan Allah, sampai dari rindunya kan ya, nangis setiap malam sampai buta matanya kan ya. Akhirnya kata Allah, ya udah kalau kau pengen ketemu aku ya mati kan ya. Ya tak ada lain kan ya. Cara untuk bertemu dengan Allah harus mati ya. Makanya jangan minta ketemu Allah nanti di surga kan ya. Kalau kepengen ketemu Allah SWT ya. Yang terpenting itu kita harus tanamkan keyakinan yang kuat di dalam hati kan ya. Harus betul-betul yakin ya. Yakin bahwa Allah itu akan menolong ketika kita menghadapi masalah. Yakin kalau doa-doa kita diterima. Dan salah satu termasuk bagian daripada agar doa-doa kita itu mustajab itu ada keyakinan kan ya. Harus yakin memang kan ya. Kalau kita nggak yakin itu nggak bisa diterima doa kita kan ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu akan mengikuti alur daripada diri kita kan ya. Mengikuti daripada dugaan-dugaan kita. Kita habis berdoa, ya Allah minta rezeki. Kira-kira saya nggak bayar. Itu nanti yang akan istilahnya membuat doa-doa kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan juga yang tak kalah penting, baik itu beribadah maupun kita berdoa harus khusyuk. Terutama kita berdoakan ya. Kalau kita berdoa itu minta apa benar khusyuk. Maksudnya khusyuk itu kan ya, apa yang kita minta dengan yang ada di pikiran itu harus sama. Karena terkadang orang itu dia berdoa kan ya, mintanya dia minta apa, semangatnya minta mobil. Pikirannya itu kadang enggak. Pikirannya kadang mikir kapal, kan mikir apa. Seringkali kalau kita berdoa, pikiran kita menghayal. Ini juga yang menyebabkan doa-doa kita enggak diterima oleh Allah. Dulu di zamannya Nabi Musa itu kan ya, itu ada seorang pemuda kan ya, dia berdoa sehari penuh, tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Sampai Nabi Musa itu mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, kenapa engkau kok tidak mengabulkan doa anak ini? Saya kasihan kepadanya. Kata Allah, Musa, saya lebih kasihan kepada dia daripada engkau kepadanya. Tapi kenapa engkau kok tidak mengabulkan doanya, kata Musa. Kata Allah, bagaimana saya akan mengabulkan doanya, sedangkan dia berdoa kepadaku yang diingat kambingnya. Susah kalau gitu kan ya. Ingat kambingnya. Ya kan ya. Gimana saya mau menerima Musa kan? Makanya itu penting kita ketika berdoa terus khusyuk kan ya. Khusyuk dan yakin seperti itu. Agar doa-doa kita diterima oleh Allah. Jadi Bapak ya. Hanya kalau berdoa Pak jangan ingat kambing, jangan ingat ayam, jangan ingat apa kan ya. Ingat apa Pak ya? Ingat yang kita ingat kepada Allah kan ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Dilanjutkan. Lanjut. Lihat lagi kan ya. Nanggung kan ya? Nanggung.